Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Solihah. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Bu Lika atau Bu Solihah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Perang Dunia Pertama. Tentu kalian sudah pernah dengarkan apa itu Perang Dunia? Di video pembelajaran kali ini akan dibahas tentang yang pertama, latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama, yang kedua, jalannya Perang Dunia Pertama, yang ketiga, berakhirnya Perang Dunia Pertama, dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengaruh atau dampak dari Perang Dunia Pertama di berbagai bidang. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama merupakan perang yang melibatkan banyak negara di dunia yang berpusat di Eropa. Perang ini terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Apa yang menjadi latar belakang Perang Dunia Pertama? Penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama ini dikelompokkan menjadi dua faktor. Di antaranya ada sebab umum dan juga sebab khusus yang menjadi pemicu meletusnya Perang Dunia Pertama. Sebab umumnya yang pertama adalah pertentangan antar negara Eropa. Sebelum meletus Perang Dunia Pertama, beberapa negara di kawasan Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Belgia mengalami kemajuan industri yang sangat pesat. Dari kemajuan industri yang sangat pesat tersebut, ada keinginan dari beberapa negara di Eropa untuk melakukan perluasan wilayah yang dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan industrinya. Seperti halnya Inggris menduduki Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan, dan Mesir. Sedangkan bangsa Prancis berhasil menduduki Kamboja, Laos, Maroko, dan Tunisia. Bangsa Jerman berhasil menduduki Afrika Barat Daya, dan Italia dapat menduduki Afrika Utara. Akibat dari perluasan wilayah inilah yang menjadi pemicu adanya pertentangan antar negara Eropa. Yang pertama adalah pertentangan antara negara Jerman dengan Prancis. Apa yang menjadi pemicu pertentangan kedua negara tersebut? Prancis pernah kalah perang dengan Jerman di tahun 1870. Nah, di sini Prancis punya maksud untuk melakukan politik revanse atau politik balas dendam. Yang kedua adalah pertentangan antara Jerman dengan Inggris. Kita tahu bahwa Inggris sebagai negara yang memiliki armada laut yang sangat kuat dan disegani di dunia.
Nah, Inggris merasa terancam dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Jerman pada saat itu. Pemicu pertentangan antara Jerman dan Inggris adalah karena Jerman mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang industrinya, sehingga Inggris merasa tersaingi. Selain itu, di Afrika atau di dataran Afrika antara Jerman dengan Inggris terjadi perebutan Maroko. Jerman membantu secara moral bangsa Boer Asia Kecil dan Irak melawan Inggris. Armada laut Jerman dibangun secara besar-besaran, sehingga Inggris merasa terancam. Keadaan tersebut semakin memperuncing hubungan antara Jerman dengan Inggris. Yang ketiga adalah pertentangan antara Jerman dengan Rusia. Pertentangan antara Jerman dengan Rusia terjadi karena Jerman melindungi Turki yang berusaha merintangi Rusia dalam menerobos ke Laut Tengah. Nah, di sini Jerman dianggap menghalangi politik air hangat Rusia yang akan menerobos ke Laut Tengah. Yang keempat adalah pertentangan antara Rusia dengan Austria. Pertentangan kedua negara ini disebabkan karena mereka sama-sama ingin menguasai daerah Balkan. Faktor pemicu dari Perang Dunia Pertama yang kedua adalah politik mencari kawan atau system of alliance. Ketegangan antar negara di Eropa yang berada di kawasan Balkan semakin meruncing. Prancis dan Jerman sama-sama mencari kawan. Di sini Eropa pecah menjadi dua blok. Blok Jerman dengan triple aliansi yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Austria, sedangkan blok Prancis dengan triple entente yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris. Faktor selanjutnya adalah perlombaan persenjataan. Keinginan setiap negara yang menginginkan lebih unggul dari negara lain mendorong suatu negara untuk memperkuat militernya, yaitu dengan cara meningkatkan persenjataannya. Di antaranya bisa kalian lihat, yang pertama Jerman dengan senjatanya Maxim 08, kemudian ada U-boat 93 dan kapal selam U-boat. Ini yang dari Jerman. Sedangkan ada juga yang dari Inggris yaitu Tammak. Beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi adalah faktor atau sebab umum dari Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, sebab khusus dari Perang Dunia Pertama. Sebelumnya, perhatikan gambar di kanan atas. Tokoh pada gambar tersebut adalah Franz Ferdinand atau Arthur Franz Ferdinand. Dia adalah pewaris dari Kekaisaran Austria. Saat ia melakukan kunjungan ke Sarajevo untuk melakukan pemeriksaan pasukan bersenjata di Bosnia, ia ditembak oleh seorang siswa Bosnia yang bernama Gavrilo Princip. Gavrilo Princip ini merupakan anggota Black Hand, salah satu kelompok nasionalis Serbia. Jadi, yang menjadi sebab khusus adalah pembunuhan atas Arthur Franz Ferdinand. Jalannya peperangan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Perang Dunia Pertama merupakan perang yang melibatkan banyak negara di dunia yang berpusat di Eropa. Perang Dunia Pertama juga dikenal sebagai Perang Parit. Perang Parit ini merupakan strategi utama dalam Perang Dunia Pertama.
Di parit inilah para serdadu melakukan pertempuran dan hidup dalam parit-parit ini. Kalian bisa lihat ya nak, itu gambaran dari parit yang digunakan perang. Kalau kalian tahu, keadaan perang parit ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena kan mereka harus berdampingan, berdempet-dempetan kan, dengan para serdadu yang lain. Bahkan jika ada serdadu yang meninggal dalam pertempuran, itu sudah biasa. Mereka hidup berdampingan dengan para serdadu atau mayat-mayat dari para serdadu dalam pertempuran itu. Pembagian wilayah Perang Dunia Pertama. Hampir seluruh negara yang ada di Eropa terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama adalah ada blok sentral yang terdiri atau blok sentral atau bloknya Jerman ya, yang terdiri atas 4 negara, yaitu Jerman, Bulgaria, Turki, Austria, Hongaria. Pihak sekutu atau blok Prancis yang terdiri dari 23 negara, di antaranya Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, Italia, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, dan Jepang. Setelah Perang Dunia Pertama pecah dan melanda Eropa, perang terbagi menjadi 2 front. Ada front timur, yaitu Perang Eropa Timur yang melibatkan kekuatan besar antara Jerman dan Austria-Hongaria melawan Rusia. Di samping itu, Rusia juga menghadapi Kesultanan Utsmania. Front Barat merupakan wilayah perang yang melibatkan Jerman harus menghadapi serangan dari sekutu. Pertempuran ini semakin sengit karena sama-sama memperebutkan Paris. Bagi Jerman, pertempuran ini merupakan pertempuran untuk mempertahankan Paris dari tangan sekutu. Sedangkan bagi sekutu, pertempuran ini merupakan perang untuk memperebutkan Paris dari tangan Jerman. Nah, untuk yang front selatan atau Balkan, yang di front selatan ini adalah pertempuran antara Italia dan Austria-Hongaria serta Jerman, front Balkan dan Timur Tengah. Akhir dari Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama diakhiri dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan blok sentral. Penyelesaian dari Perang Dunia Pertama ini dilakukan dengan cara menandatangani perjanjian-perjanjian perdamaian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Perjanjian Versailles. Yang kedua ada Perjanjian Saint-Germain. Selanjutnya yang ketiga adalah Perjanjian Neuilly. Yang keempat adalah Perjanjian Sèvres. Demikian perjanjian-perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh atau dampak dari Perang Dunia Pertama di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik, di antaranya yang pertama ada tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki.
Yang kedua, munculnya negara-negara baru seperti Italia, Rumania, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Jordania, Mesir, Arab Saudi, Syria, Estonia, Latvia, dan Lituania. Yang ketiga adalah munculnya paham-paham politik baru. Di antaranya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia. Yang keempat adalah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau biasa disebut sebagai LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Dan yang terakhir adalah organisasi politik pergerakan nasional semakin meningkat. Di antaranya seperti PNI, Partindo, PNI Baru, Parindra, dan Gerindra. Partai-partai ini lebih berlandaskan nasionalisme, berbeda dengan masa sebelum Perang Dunia Pertama. Pergerakan pada saat ini lebih berani untuk melawan Belanda. Pengaruh yang kedua di bidang ekonomi. Yang pertama, hancurnya sarana dan prasarana, baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, rusaknya wilayah pertanian yang menyebabkan kelaparan hebat di Rusia. Yang ketiga, terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929. Apa itu krisis Malaysia? Krisis dunia atau krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor-sektor ekonomi di Amerika Serikat. Yang keempat, yaitu hutang akibat peminjaman perang, baik kepada rakyat maupun negara lain. Yang kelima, adanya pengangguran massal yang terjadi di Eropa. Kemudian di bidang sosial, dampak atau pengaruh dari Perang Dunia Pertama, yang pertama adalah banyak korban akibat Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama yang terjadi selama 4 tahun telah menelan banyak korban, baik yang luka-luka, tewas, ditahan, bahkan hilang. Yang kedua, negara-negara Eropa banyak yang kehilangan pemuda, karena banyak yang meninggal tadi, atau banyak yang ditahan atau hilang. Yang ketiga, meningkatnya peranan perempuan. Peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam medan perang. Jadi, di sini peran wanita menggantikan peran pemuda pria yang gugur dalam pertempuran. Yang keempat, majunya industri alat perang. Perang Dunia Pertama membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong untuk memproduksi alat perang semakin besar. Dan yang terakhir, kaum buruh mempunyai kedudukan yang penting. Di sini terjadi peleburan kelas sosial untuk menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Demikian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian diskusikan dengan Bu Lika melalui grup WA. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.